Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suma Sabila Yasa dengan NIM D22 2020 03098 dari kelas D2214. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular ini terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsi berbeda. Sistem organ ini memiliki tugas utama, yaitu mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, darah kotor dibawa oleh vena cava, masuk ke atrium dextral atau serambi kanan, lalu ke ventricle dextral atau bilik kiri, kemudian akan dipompa melewati katup trikuspid dan dibawa ke paru. Nah, di paru ini akan terjadi penyaringan antara darah yang mengandung karbon dioksida akan disaring dan berubah menjadi darah yang mengandung oksigen. Setelah itu, darah yang mengandung oksigen dibawa oleh arteri pulmo bersih oleh vena dan masuk ke atrium sinistar atau serambi kiri, lalu ke vertical sinistral atau bilik kiri lewat katup mitral, lalu akan dipompa lagi menuju arteri sistemik atau bisa kita sebut aorta dan akan beredar ke seluruh tubuh dan lalu akan kembali lagi masuk ke jantung lewat vena cava dan masuk ke atrium dextral dengan membawa darah yang sudah tidak berisi lagi atau darah yang tidak mengandung O2 melainkan sudah mengandung CO2 karena sudah berputar ke seluruh tubuh. Nah, peredaran darah ini dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu terjadi ketika CO2 atau darah yang mengandung karbon dioksida dipompa oleh atrium kanan. Ini dipompa oleh atrium kanan masuk melewati katup tricuspid ke arteri pulmonari. Nah, dari arteri pulmonari ini akan masuk ke paru-paru dan akan terjadi penyaringan oleh darah yang mengandung karbon dioksida menjadi darah yang mengandung O2, kemudian akan keluar melalui vena pulmonari dan akan lewat katup mitral. Katup mitral lalu akan beredar ke seluruh tubuh dengan dibantu oleh pompaan vertikal dari jantung. Nah, untuk peredaran darah besar sendiri yaitu terjadi ketika oksigen atau darah bersih atau darah yang mengandung darah yang mengandung O2 dipompa oleh atrium kiri jantung melewati arteri sistemik dan diedarkan ke seluruh tubuh membawa CO2 dari seluruh tubuh melalui vena sistemik dan akan masuk lagi ke vena cava dan vertikal kanan jantung. Atau lebih jelasnya, peredaran darah kecil itu terjadi ketika darah kotor masuk ke atrium kanan, lalu dipompa dan masuk ke paru-paru. Di paru-paru terjadi penyaringan antara darah CO2 dan menjadi darah O2, kemudian akan keluar lagi menuju jantung dengan membawa darah yang bersih atau darah yang mengandung O2. Sedangkan peredaran darah besar yaitu terjadi ketika darah yang sudah keluar dari paru-paru yang sudah bersih mengandung O2 dipompa ke atrium kiri jantung, lalu keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Jadi lebih gampangnya peredaran darah kecil itu terjadi jantung, paru-paru, jantung, dan peredaran darah besar terjadi dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.